Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kembali di pagi hari ini lewat GKM menyapa, firman Tuhan menyapa kita kembali lewat judul Menghargai Berkat-Berkat Tuhan. Terambil firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 12. Yohanes pasal 6 ayat 12. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Waktu baca ayat ini, saya teringat waktu di kampus, makan semeja dengan teman-teman. Ada seorang teman saya yang setiap kali makan, benar-benar tanpa sisa di piringnya. Sehabis makan, piringnya itu terlihat bersih seperti tidak pernah disentuh makanan. Kalau makan ikan atau ayam, itu benar-benar sampai bagian yang sama sekali tidak bisa dimakan. Karenanya saya selalu tertarik melihatnya makan sampai selesai. Teman saya sadar kalau saya sering memperhatikan dia makan. Maka dia pun menceritakan sebuah pengalaman ketika dia masih kecil. Bahwa suatu hari dia mengambil makanan begitu banyak dan tentu saja Bapak Ibu Saudara makanan yang dia ambil itu akhirnya tersisa. Saat diketahui ibunya langsung menasehati dia dan sebagai hasilnya dia harus mendapat ganjaran untuk menghabiskan semua makanan yang masih tersisa itu. Ia menangis tetapi dengan terpaksa dia harus makan semua makanan yang diambil itu sambil terus ditunggu ibunya sampai selesai. Sejak saat itu ia belajar untuk tidak lagi membuang-buang makanan. Ini pelajaran yang mungkin keras bagi seorang anak kecil. Tetapi itu adalah sebuah ajaran yang baik untuk tidak membuang-buang makanan. Bukankah hal itu bagus untuk dilakukan? Terlebih Tuhan pun tidak ingin kita melakukannya. Hal ini pernah diteladankan oleh Yesus dalam kisah. Yesus memberi makan 5.000 orang lebih dengan memakai 5 roti dan 2 ikan. Saat semua orang sudah makan dengan kenyang, Yesus berkata kepada murid-muridnya untuk mengumpulkan potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Dari semua Injil yang mencatat kisah ini, hanya Yohanes yang memberikan informasi yang lebih jelas bahwa pengumpulan makanan yang lebih itu adalah atas inisiatif Yesus sendiri. Di sini, Yesus memberikan teladan bagi kita tentang bagaimana tidak membuang jika ada kelebihan dari berkat yang ada pada kita. Karena ada orang lain yang membutuhkan berkat-berkat itu. Dalam tradisi orang Yahudi, jika mengadakan pesta selalu ada kebiasaan untuk meninggalkan makanan yang lebih yang kemudian akan diberikan kepada para pelayan yang melayani mereka waktu itu. Maka demikian juga mengapa Yesus meminta murid-muridnya untuk mengumpulkan yang lebih? Karena murid Yesus yang sangat mungkin sepanjang waktu itu belum makan karena sibuk melayani orang-orang yang banyak itu. Supaya para muridnya bisa makan yang lebih itu dan tidak terbuang sia-sia. Sebagai keluarga Kristen yang diberkati Tuhan setiap harinya, mari kita belajar dari teladan Tuhan untuk tidak menyia-nyiakan berkat Tuhan. Bagi para orang tua, mari kita ajarkan kepada anak-anak sejak kecil untuk menghargai berkat-berkat dari Tuhan. Selain soal makanan, juga soal uang. Pergunakan semuanya itu sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau ada kelebihan makanan atau uang, ingatlah bahwa orang lain begitu membutuhkan hal itu. Mungkin kita ingat ada jemaat kita yang membutuhkan.
atau mungkin ada tetangga kita, atau juga mungkin ada keluarga kita yang lain yang sedang membutuhkannya. Andar Ismail dalam bukunya yang berjudul Selamat Berteduh, ia membuat doa seperti ini. Bapa kami dalam Kristus, betapa mudah kami menundukkan kepala dan begitu terbiasa untuk berdoa, mengucapkan syukur bagi hidangan di meja. Tidak disadari bahwa yang kami lakukan sebetulnya adalah membuat pengakuan bahwa semua makanan adalah hasil ciptaan dan milik Tuhan. Ajarlah kami menghargai makanan dengan cara tidak menyia-nyiakan. Biarlah tidak sebutir nasi pun tersisa, terbuang, dan tersia-sia. Biarlah tidak ada sebatang toge atau kacang, sehelai kangkung atau bawang, sepotong pepaya atau pisang yang tersisa dan terbuang. Tuhanlah yang empunya bumi, termasuk tiap butir nasi yang patut kami hargai dan syukuri. Amin. Kiranya kita sebagai keluarga-keluarga Kristen dapat belajar dan mengajarkan kepada anak cucu dari apa yang sudah diteladankan oleh Yesus dan diingatkan kembali dari doa Andar Ismail tadi, yaitu menghargai berkat-berkat Tuhan. Karena itu sama halnya dengan kita menghargai kepada pemberi berkat, yaitu Tuhan Allah kita. Amin.